Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini saya akan sharing terkait prinsip alokasi keuangan 10, 20, 30, 40. Jadi banyak milenial sekarang tuh berpikir kalau gaji saya UMR atau di bawah UMR, bagaimana saya mengelola keuangan saya setiap bulan gitu. Atau misalnya kalau gaji saya 10 juta per bulan, 15 juta per bulan, bagaimana saya mengalokasikan pendapatan dan income saya per bulan. Nah, di dunia finansial itu kita mengenal prinsip sederhana 10, 20, 30, 40 yang akan saya jelasin. Jadi konsep 10, 20, 30, 40 ini bisa kita terapkan berapapun income kita sebulan. Tinggal kita menggunakan alokasi sesuai diagram 10, 20, 30, 40 ini. Apakah ini baku? Enggak. Kita semua bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi sebagai patokan utamanya atau pijakan dasarnya, kalau kita bingung alokasi, kita bisa menggunakan model ini. Jadi kita mulai dari 10% pertama. 10% pertama itu kebaikan. Maksud kebaikan di sini kita bisa alokasiin untuk kita, karena ada bagian dari penghasilan kita yang kita merupakan hak orang lain. Misalnya kalau di Islam itu kan ada zakat gitu kan. Jadi di sini kita mengalokasikan kurang lebih 10% bisa kita atur sesuai kebutuhan. Ada yang kok 2,5%, 5%. Nah, kita atur sesuai kebutuhan. Ini kita alokasiin untuk kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan, misalnya panti asuhan atau pengemis di pinggir jalan. Karena percayalah, kita tidak akan menjadi miskin atas sedikit sumbangan kita kepada orang yang membutuhkan. Karena selalu ada, jika kita menabur kebaikan, maka kita akan memperoleh kebaikan juga. Nah, 20% berikutnya itu masa depan. Masa depan di sini ini, jadi di sini masa depan, tapi kalau kita baca literaturnya di sini, ini nggak cuma masa depan. Jadi di sini termasuk porsi untuk dana darurat alias emergency fund, itu menggunakan porsi 20% di sini. Dan namanya masa depan udah pasti kita mengalokasikan untuk dana pensiun kita ada di sini porsi ini. Jadi kita mengalokasikan sekitar 20% dari income bulanan kita untuk kebutuhan kita nanti pas pensiun. Kenapa kita perlu alokasiin dari sekarang? Karena banyak milenial sekarang tuh terjebak dalam sandwich generation. Jadi generasi yang harus membiayain orang tua dan juga generasi di bawahnya. Nah, supaya kita tidak menjadi sandwich generation, tidak membuat anak kita, cucu kita menjadi sandwich generation, maka penting bagi kita untuk mengalokasiin uang untuk kebutuhan pensiun kita. Jadi kita tidak membebani anak cucu kita untuk kebutuhan kita setelah masa tua. 30% cicilan. Nah, jadi cicilan di sini ini adalah cicilan yang sifatnya produktif, bukan cicilan konsumtif. Jadi kalau misalkan katakanlah nyicil untuk beli iPhone terbaru, itu tidak masuk dalam pos seperti ini ya. Jadi ini benar-benar pengelolaan keuangan secara sehat, jadi tidak ada cicilan yang sifatnya konsumtif. Cicilan di sini adalah cicilan produktif. Masuk di sini salah satunya adalah cicilan kita untuk membangun usaha misalnya, atau cicilan kita untuk rumah tinggal kita. Jadi cicilan rumahnya juga masuk dalam porsi 30%. Kenapa 30%? Sederhana aja. Di banking sekarang biasanya kalau kita melakukan mengajukan pinjaman, biasanya cicilan maksimum per bulan yang disetujui itu adalah maksimum 30% dari income bulanannya kita. Sisa yang terakhir adalah 40% kebutuhan. Di sinilah kita alokasi untuk segala macam kebutuhan pokok kita, untuk kehidupan primer, untuk kebutuhan primer kita dan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di sini misalkan katakanlah untuk makan, sandang, pangan, papan. Jadi untuk kebutuhan makan kita sehari-hari, pangan, tempat tinggal kita, pakaian kita. Jadi semua sifat yang kebutuhan pokok kita alokasiin sekitar 40%. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin, kalau misalkan katakanlah saya belum punya cicilan rumah. Nah, bisa juga kita, berarti porsi 30%-nya ini kan mungkin tidak ada. Bisa kita alokasiin untuk kebutuhan masa depan yang lebih besar. Jadi kita bisa alokasiin lebih besar untuk investasi kita di hari tua. Misalnya katakanlah dana pensiun, alokasi dana pensiun kita besarkan. Atau kita bisa investasikan di instrumen pasar modal seperti equity, bonds,
ataupun instrumen-instrumen lainnya, termasuk juga emas sebagai salah satu instrumen yang tahan terhadap inflasi. Jadi konsep sederhana ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Berapapun income saudara atau teman-teman sekalian, kita bisa menerapkan konsep ini. Jika memang ada bagian yang tidak diutilisasi, sebaiknya dialokasikan lebih besar di bagian masa depan. Jadi tidak ada cicilan rumah sekarang, saya masih tinggal sama orang tua, maka kita bisa mengalokasi lebih besar, mungkin 50% di sini, tidak bisa, atau 40% di masa depan, di sini kebutuhan primer 50%, karena tidak ada cicilan, probably kita bisa sesuaikan saja. Tapi ini sebagai alokasi sederhana yang banyak digunakan di dunia keuangan, yang kita sebut sebagai prinsip 10, 20, 30, 40. Semoga sharing mengenai alokasi 10, 20, 30, 40 ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.